Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Putri Soleha ingin mempresentasikan tugas PKN yang berjudul bab 1 yang berjudul mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD NKRI 1945. Subbab 1 mendeskripsikan hakikat hubungan internasional, 2 mendeskripsikan hakikat perjanjian internasional, 3 mendeskripsikan pengertian dan fungsi perwakilan diplomatik, 4 mendeskripsikan peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional, 5 menilai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. 1. Mendeskripsikan hakikat hubungan internasional. Hubungan internasional adalah cabang dari ilmu politik yang merupakan suatu studi tentang persoalan-persoalan luar negeri dan isu-isu global di antara negara-negara dalam sistem internasional. Nomor 2. Mendeskripsikan hakikat perjanjian internasional. Hakikat perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara, walaupun ada juga perjanjian yang melibatkan organisasi internasional. 3. Mendeskripsikan pengertian dan fungsi perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan negara yang melakukan peranan tugas bidang politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau seluruh bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Fungsi perwakilan diplomatik menurut Kongres Wina 1961 yaitu 1. Mewakili negara pengirim di negara penerima atau organisasi internasional, 2. Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima atau organisasi internasional sebatas yang diizinkan hukum internasional. 3. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. 4. Memberikan keterangan kepada negara pengirim tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai undang-undang. 4. Mendeskripsikan peranan organisasi internasional dalam hukum internasional. Peranan organisasi internasional dalam meningkatkan hubungan internasional. Organisasi internasional secara sederhana dapat dimaknai dengan badan hukum yang didirikan oleh 2 orang atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi internasional digolongkan ke 2 kategori, yaitu 1. Organisasi antar pemerintahan, Intergovernmental Organization atau disingkat IGO. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintahan negara-negara, contoh ASEAN dan PBB. Nomor 2. Organisasi non-pemerintahan atau Non-Governmental Organization, disingkatnya NGO. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contoh UNCHRI, Pengungsi Palang Merah Internasional. Nomor 5. Menilai kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia. Pelaksanaan kerjasama dengan negara lain, baik dalam bentuk liberal, regional maupun internasional. Perjanjian dan hukum internasional bagi bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari sebuah negara yang mereka menjalin kerjasama dengan negara lain, maka banyak manfaat yang dapat diambil oleh bangsa Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. 1. Dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negeri lain. 2. Semakin berkembangnya industri yang ada tidak hanya membuat suatu produk sendiri, melainkan mengimpor produk lain yang diperlukan dari negara lain. 3. Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar atau mahasiswa yang hakikatnya merupakan pertukaran ilmu pengetahuan atau informasi yang saling menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.